Iya, katanya bagi provokator banyak sampai. Karena banyak sekali orang-orang yang masuk penjara gara-gara pencemaran nama baik. Iya. Langsung bikin penuh Semua boleh penjara. apa baru orang koruptor mah baru di mana? Iya. Sampai nginap di hotel. So itu. Kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hari lagi orang baku dapat di Bacirita. Tempatnya orang-orang yang suka membaca cerita. Jadi hari ini kebetulan ada yang suka membaca cerita di sini. Beliau rekan saya juga kemarin di ojek online, dan alhamdulillah sekarang juga beliau sudah meniti karir beliau ke karir yang insya Allah bagus untuk dilanjutkan seperti itu. Oke, langsung saja saya perkenalkan saudara Rahman apa? Rahman Sahi. Rahman Sahi SH baru CPL. CPL. Tunggu, CPL itu apa? Nah, CPL ini dia gelar profesi. Oh, gelar profesi. Jadi lebih mudah dipahami itu dia gelar profesi yang bergerak di bidang ahli pengadaan. Oh, ahli pengadaan. Pengadaan barang. Pengadaan barang. Oke. Iya. Jadi beliau kemarin sudah selesai ya DP ini itu. Apa dulu DP nama itu? CPL. DP CPL itu ya, alhamdulillah sudah selesai. Dan hari ini beliau mau berbagi sedikit cerita-cerita pengalaman beliau yang kemarin dari ojek online dan sekarang sudah merambah karirnya ke lebih ke hukum ya, Iya. atau bidang advokasi. Luar biasa. Oke. Jadi ente kemarin ojol itu tahun berapa mulainya? Daftarnya itu tahun berapa? Ojol ini sebenarnya saya itu daftar dari tahun 2018. 2018. Iya, sama juga. Pertama muncul ojol. Iya, pertama ya. Tapi sebelum itu kerja dulu. Oh, kerja dulu. Ya, kerja di perusahaan tambang. Luar biasa ya. Tambang ya. Iya, kebetulan ada teman-teman kan dia kasih informasi. Dia bilang, apa ada ojek online tidak masuk, bro? Dia bilang, belum. Awalnya tidak tertarik. Iya. Kan? Bahkan anak bilang, ini ojol ini apa? Iya toh, waktu masih ada gaji. Betul. Jadi lambat laun taman ini kasih lihat DP screenshot ini penghasilan. Iya. Dia kasih lihat 300.000 per hari, 500.000. Nah, anak itu kan kerja di perusahaan tambang itu kan ada waktu cuti. Ya. Cuti 2 minggu. Nah, anak coba ajak anak kita yang kemarin panggil baca cerita. Anak mau tes dulu. Pas tes, waktu cuti tes, lumayan. Lumayan nih pendapatan. Akhirnya itu kan masih selingan dulu waktu itu ojol. Pas tidak lanjut kontrak, anak bilang, Maghrib Jo. Awal serius Maghrib itu 2018 akhir, bulan Oktober November. Sudah. So balik waktu itu kan perusahaan di Pohuwato tuh. Jadi balik ke Maghrib sampai tahun 2020 masih Maghrib gitu. Iya. 2020 itu dengar kabar ada info PKPA untuk pendidikan advokat. Coba masuk. Alhamdulillah sampai dengan sekarang terima di. Oke. Jadi ente ini kuliah hukum dulu. Iya. Bawa ojol itu hukum atau? Iya. Jadi anak lulus itu tahun 2015. Lulus sarjana. Jadi SH-nya ini dari 2015. Untuk profesinya? Profesinya ini setelah lulus advokat. Itu DP jenjang itu bagaimana supaya orang bisa dapat profesi? Jadi persyaratan itu kan harus advokat dulu. Advokat dulu. Iya.
Berarti itu sarjana hukum dulu. Sarjana hukum dulu, Setelahnya baru daftar advokat. jadi advokat. Ah. Setelah lulus jadi advokat, baru orang bisa ambil itu gelar profesi. Oke. Berapa tahun? Kalau karena musim pandemi kan, dia sebenarnya 4-5 bulanan. Cuman karena musim pandemi kita via Zoom, jadi dia agak kasih maju DPI. Cuman dia kasih banyak di jam. Jadi dari pagi sampai sore. Jadi berapa tahun sama? Kalau untuk gelar profesi itu dia tidak bertahun. Oh, tidak bertahun. Dia cuma per bulan. Nah, karena musim pandemi kemarin itu dia hanya batasi sampai per minggu. Oh. Dia geser kamar, tapi dia punya di waktu tuh orang. Kalau per bulan itu kan dia paling cuma 2-3 jam. Kalau sekarang karena pandemi via Zoom, dia bagi dari pagi sampai malam ke sore. Oke. Jadi pengambilan profesinya itu tetap di kampus juga atau ada DP lembaga Kalau atau untuk profesi advokat ada naungan dari organisasi. organisasi? Organisasi ini kan macam mana saya bilang tadi kan, ada beberapa organisasi advokat. Iya. Ada Pradi, ada KI, Kadin, Pradin, dan banyak yang lain lagi. Nah kebetulan anak masuk di organisasi Pradi. Untuk mengambil profesinya itu Profesi advokat. masuk dulu organisasi. Iya, masuk dulu organisasi, daftar dulu PKPA, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Oh iya. Nah, setelah itu ada ujian, Ah. ujian profesi advokat. Setelah lulus baru penyumpahan. Oh, penyumpahan. Penyumpahan. Itu yang kemarin Iya, itu. dilantik dan disumpah Disumpah. di pengadilan tinggi. Sini ya. Iya, pengadilan tinggi Kota Gorontalo. Oke. Berbicara soal advokat. Babesong Iya, kenapa cuma advokat ini nawal. Advokat singgung Semua kamar. kesukaan itu Bang Hotman ini. Oke, advokat. Nah, banyak yang tidak tahu advokat itu sebenarnya fungsinya apa? Tugas dan fungsinya itu apa? Tupoksinya. Sebenarnya kalau berbicara tugas dan fungsi itu sama, dia beda-beda tipis dengan orang dengar ini yang beredar pengacara. Lah Itu orang itu pembela hukum. Artinya bisa dikatakan juga orang penengah lah. Artinya di tengah. Lalu orang bisa juga dikatakan sebagai garda terdepan untuk kaum yang tertindas. Oh iya. Kalau sekarang apa nih biasa itu di singkatan? Yang mana? Bantuan LBH. Lembaga Bantuan Hukum. Lanjut. Baru. Kalau berbicara tentang advokat, dia beda-beda tipis dengan pengacara. Orang beracara di pengadilan. Nah, advokat ini bisa berbicara di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Dan advokat sesuai undang-undang, amanat undang-undang itu tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Tidak dapat dituntut. Tidak. Di luar maupun di dalam persidangan. Gitu. Jadi kalau tiabang ada keluhan ataupun ada butuh bantuan hukum, nanti bisa kontak ya. Iya. Gagak ini. Oke. Dari setelah ente dia ambil sumpah dan penyumpahan itu, Nanti kan sudah bisa langsung urus kasus atau sudah bisa langsung? Jadi orang itu setelah disumpah, dilantik dan disumpah itu, orang menunggu dulu. menunggu Bas berita acara sumpah. Baru kemudian orang menunggu KTPA, kartu tanda pengenal advokat. Karena ketika orang mengurus kasus itu legal standingnya orang. Oh iya. Gitu. Iya, betul. Jadi, Orang pegangan itu. orang pegangan. Kitab suci. Jadi orang tanya, Bapak siapa? Saya advokat. Bagaimana kita bisa tunjukkan bahwa kita benar-benar advokat? Kasih Orang kasih lihat itu bahas dengan KTPA. Alhamdulillah sudah keluar itu, baru orang bisa mendampingi. mendampingi klien. Dari setelah diambil sumpah jabatan sudah ada bahas itu, sudah ada kasus yang Alhamdulillah ada. Perdata, pidana.
perdata pidana. Tapi kalau orang-orang yang mau cerai-cerai tidak. Itu kasus pertama itu. Kasus pertama yang anak tangani itu persoalan cerai. Alhamdulillah juga. Di pihak mana? Laki-laki atau perempuan? Itu taman ojol juga tiolo. Gagain. Jadi Bayar. pas selesai dia sumpah itu kan, nah dia telepon, Nah, Yan, dengan ngana sudah jadi advokat, iyo, ngana boleh ngurus kita pe kasus cerai. Aduh, dia bilang, boleh. Anak bilang kalau cocok boleh anak urus. Gitu. Kalau cocok para apa kira-kira? Sudah coba cerita apa aja sudah sekian. Anak urus sebenarnya ini kasus perceraian ini berat sekali urus karena di situ aib orang kan. betul. Orang harus Karena di dilema begitu. iya dilema. Karena ketika orang mau ajukan gugatan itu kan orang harus tahu DP kronologi. Ya, itu Dan dia. klien juga harus jujur. Ya. Yang sampai mau gara-gara di Oso. Iya. Ibaratnya ada yang lain baru Tidak boleh tidak jujur. Nah, sudah disobat cerita. Yang seharusnya tidak boleh anak dengar di situ. Tapi itu privasi, anak tidak bisa sampaikan di sini, bahaya nanti dia tuntut anak. Betul. Karena orang itu harus ada dalam kode etik itu orang harus menjaga rahasia klien. Sawah, betul. Sudah urus. Tapi alhamdulillah tidak sampai cerai. Oh, tidak Sampai alhamdulillah kalau begitu. Berarti balik lagi. Iya, jadi cuma sampai di tahap mediasi. Mediasi. Tapi ente sudah mendampingi itu. Sudah mendampingi, tapi orang itu mendampingi sekaligus memberikan pemahaman. Jadi anak kasih dia pemahaman. Jadi sekali anak dampingi dia secara hukum, anak dampingi dia secara agama. Sawah, betul. Tapi tidak terlalu frontal. Bilang bahwa anak cuma jelaskan dia mau begitu di keluarga, tetap ada bumbu ya, bumbu Asam garam itu tetap ada. Cuma mungkin dia mau harus install. Iya. Sebenarnya dia juga ingin bertahan. Cuman orang jarang komunikasi. Jadi pas pebakala itu Langsung tidak ada komunikasi. Jadi biar bagaimana kan yang satu batung tidak membaik ini kamar sudah cerai jo laki-laki kalau begitu. Anak sudah sampaikan, sudah jelaskan. Coba bangun dulu komunikasi yang baik. Alhamdulillah dia nggak anak pesaran. Dan itu Dia sampaikan kalau begitu anak sudah mencabut gugatan. Dicabut gugatan. Iya, anak sudah. Bikin cabut gugatan. Ini yang kaget. Kalau macam sementara berproses begitu toh, tiba-tiba dia istilahnya tidak lanjut lah macam yang saya tanya. Itu kira-kira DP pembicaraan jadi bagaimana dengan ente? Kita profesional, artinya kita akan ada perjanjian kontrak. Kontrak itu kan sudah jelas di situ, anak tuangkan. Ketika anak sudah bertindak tentang perkara tindakan hukum anak sudah anak lakukan, maka di situ sudah selesai anak kontrak itu. Jadi misalnya anak baku kontrak dengan bapak 7 juta, selesai pembicaraan toh, entah mau selesai dengan tidak ini perkara, cuman sampai di mediasi atau sampai ada putusan, tetap harus sesuai dengan kontrak itu. Dan alhamdulillah dia bayar cash pada waktu itu. Pembayarnya sebelum kalau orang itu kan legal standingnya orang beracara itu kan di surat kuasa khusus. Anak minta sebelum tanda tangan itu dibayarkan dulu. Iya, dibayarkan dulu. Begitu. Full. Alhamdulillah dia bayar full. Dan orang juga tidak bisa membebani klien kan, kalau klien bisanya baru setengah, orang harus terima setengah. Nanti sudah selesai baru setengah. Tapi karena klien sanggup, ada doi, dia bayar cash 1 kali full. Sudah ambil. Mungkin bisa tidak diinformasikan ke teman-teman untuk DP tarif itu? Karena sampai sekarang orang itu takut
Iya, Tragedi, ini masalah bayar tarif begini. ini yang menjadi persoalan hukum sampai dengan sekarang. Kadang ada orang-orang yang tidak mampu, orang yang kalangan standar yang masuk kategori miskin itu dengar kata pengacara itu, Iya. yang dorang pikir duluan itu uang. Uang, nah betul Nah, itu. ini anak mau luruskan Nah, ini. kira-kira jadi bagaimana itu? Jadi secara bicara tentang negara secara konstitusional di Undang-Undang 1945 itu negara itu sudah menjamin masyarakat yang tidak mampu ketika membutuh bantuan hukum. Nah, implementasinya itu di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Ya. Lembaga yang apa namanya, yang memberikan bantuan hukum secara gratis. Oh, jadi Ada gratis? iya. Ya, ada LBH, ada organisasi. Nah, teman-teman yang tidak mampu ataupun ada keluarga yang tidak mampu, nah, maka Ana sarankan datang ke lembaga-lembaga bantuan hukum atau tidak organisasi-organisasi bantuan hukum. Nah, persyaratannya itu cukup melampirkan SKTM, surat keterangan tidak mampu, Cuma itu. dengan kartu keluarga. Baru datang ke kantor cerita kronologisnya bagaimana, Semua permasalahan semua permasalahan. Nah, yang membutuhkan pengacara yang membutuhkan itu pengacara. tidak bayar sepeser pun itu atau Kalau mau bilang tidak bayar 1% pun terlalu naif ya, karena orang juga Pasti ada sebagai DP. advokat, Iya. orang juga butuh bensin, Iya, butuh makan. iya. Nah, kalau untuk biaya jasa itu, kalau untuk anak sekarang ya, anak di lembaga bantuan hukum Limboto, Ya. nah, anggota aktif di lembaga bantuan hukum Limboto, tidak apa-apa ini anak Tidak cuma apa-apa. merek toh. Sekalian juga Nah, ente sampaikan siapa Jadi tahu buat ada orang-orang di Boto yang jadi buat orang-orang Limboto, lebih khususnya orang-orang Limboto ataupun kabupaten lah, Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo, mau provinsi yang ingin ingin mendapatkan bantuan hukum, nah, bisa langsung ke lembaga bantuan hukum Limboto. DP alamat kantor di mana? Orang alamat kantor ini di belakang kantor Golkar DPD 2, Oh, Jalan Erda Hali. iya, iya. Di Maps langsung dapat tahu. Oke, oke. Nah, Di muka gereja kau biasa. di muka gereja. Jadi orang persyaratan itu hanya melampirkan surat keterangan tidak mampu, kartu keluarga, baru KTP identitas. Itu yang di persyaratan. Nah, berbicara tentang itu gratis sama sekali. Nah, kalau untuk bicara gratis sama sekali, tidak juga sama sekali, karena orang bergerak ke sana kemari kan tetap ada Akomodasi lah. akomodasi. Itu pun seikhlasnya. Ikhlasnya Tidak dari si pelapor ini. pelapor ini, masyarakat yang butuh. Mana-mana kemampuan lah begitu. Nah, untuk DP biaya jasa 100% gratis. Jasa pada saat persidangan mungkin itu 100% gratis. yang orang mungkin kasih. yang kemarin itu memang sudah ada Iya, ininya karena kalau tidak mau lari ke lembaga bantuan hukum menggunakan jasa profit, itu ada 3 orang pembayaran. apa ya? Yang pertama biaya jasa, Biaya jasa. yang kedua transportasi, Ah. yang ketiga success fee, Sukses fee itu ketika menang perkara. perkara Jadi yang 2 ini mau menang dan tidak harus wajib. wajib dibayar. Cuma yang ketiga itu nanti ketika perkara Ketika menang. Gitu. Jadi ya untuk yang kalangan ke atas lah. lah. Nah. Ke kantor profit. Untuk LBH-nya itu organisasi yang di bawah naungan pemerintah atau gimana? Kalau orang sebenarnya kan semua lembaga bantuan hukum itu wajib didaftarkan ke Kemenkumham. Nah, untuk sementara orang masih swasta lembaga bantuan. Masih hukum. swasta. Iya. Tapi untuk kepengurusan itu sementara orang urus untuk daftarkan ke Kemenkumham. Gitu. Sudah ada yang pernah melapor di LBH? Alhamdulillah sampai dengan sekarang lembaga bantuan hukum banyak perkara yang orang tangani. Oh, banyak perkara di Iya, tangan. termasuk perkara-perkara publik. Jadi antara masyarakat dengan pemerintah, pekerja dengan pemerintah, pidana, perdata, Data juga, Bang. semua alhamdulillah orang tangani. Karena yang paling banyak sekarang permasalahan itu pencemaran nama baik. Pencemaran Apalagi nama baik. ini babak pusing. Kalau babak pusing di FB itu bagaimana?
Itu Ini juga mau kasih pemahaman buat teman-teman masyarakat. karena Sadiki baku singgung lapor polisi, Sadiki baku Kalau singgung ada lapor masalah polisi. sadiki jangan langsung di medsos. Ah itu Kalau dia. ada masalah sadiki itu kalau boleh selesaikan secara man to man. Artinya cerita bye-bye. Iya. Jangan ada masalah sadiki so langsung Langsung ketik basta. rawan Portal sekali. lagi. Portal lagi. Kalau Bahaya satu sekali. Gorontalo baca ente Iya. masalah bos. Nah, itu kan so pencemaran nama baik baru kena undang-undang IT lagi. Tapi bisa dipidana itu. Bisa kalau unsur-unsurnya terpenuhi. Jadi, Bagi dengan Gusti sengaja jangan untuk- terlalu ini. Kalau memang cuma baku sontong Sadiki. Kadang juga kan banyak orang yang biasa baku seru sampai so tabaku singgung so. Baku singgung itu. So baku ini di so baku maki di FB. Itu yang mau jaga itu Pak. Maksudnya kalau orang juga dia tidak cuma mana penama kan mau tersinggung. Iya. Maksudnya dia cuma ente penama dia bisa. Akhirnya semua baku singgung Baku di singgung di medsos. Jadi imbasnya Medsos. lagi keluarga. Apa ujung-ujungnya video minta maaf. sudah minta maaf. Karena memang sesuai keputusan SKB itu, surat keputusan bersama itu, pihak kepolisian, jaksa, dan Kominfo itu wajib memberikan restoratif justice. Artinya orang selesaikan secara damai dulu. Jadi bapak singgung ana di medsos, ana tersinggung ini, ana lapor bapak. Nah dari pihak kepolisian wajib mengadakan itu. Jadi bapak bertemu dengan anak, bapak cerita. Nanti pihak kepolisian juga akan kasih saran yang bagus. Orang kepolisian bagi baku atur baik semua. Karena banyak sekali orang-orang yang masuk penjara gara-gara pencemaran nama baik. Iya. Langsung bikin penuh. Itu sombong Penjara. penjara Pak. Baru orang koruptor mau taruh di mana? Iya. Sokat nginap di hotel. So itu. Kayak gitu. Jadi Itu mau lihat sekarang ini apa bau. yang paling banyak ini perempuan. Iyo. Sombong fokus singgung orang di Nah. di FB. Tunggu, berbicara soal pencemaran nama baik. Sekarang kan lagi marak kebanyakan ini pelakor-pelakor ini ya. Tapi dia di video seperti itu kan, DP sisa video. Baru dia unggah ke medsos. Bisa. Nah, itu ketika si pelakornya ini mau batuntut itu bagaimana? Bisa atau? Bisa. Karena ibaratnya begini, kata kasarnya begini. Ini perempuan lonte. Nggak tahu dia lonte. Tapi secara sengaja nggak ngomongkan di depan masyarakat bahwa dia lonte. Secara tidak langsung menghina dia kan. Menghina dia. Begitu juga dengan dia ini pelakor ini. Memang dia betul pelakor. Sudah Tapi bukan- salah iya, istilahnya. tapi bukan berarti karena mengumumkan bahwa seluruh provinsi Gorontalo ini tahu dia bahwa pelakor. Itu salah sebenarnya. Apalagi pelakor ini kan sebenarnya delik aduan kan, Iya. bukan delik umum toh. Nah, yang berhak melapor itu yang merasa tersakiti. Ya. Begitu. Apalagi kalau orang lain yang semua baik, oh boleh. Takkan sekali dia. Sekali, Tidak ada di luar dari jalur dia tiba-tiba mau bawa posting. Jadi bisa itu dia Bisa. mau lapor ya. Bisa dia melapor. Karena lagi di Karena lagi di undang-undang IT. Iya. Jadi yang begitu tidak usah jaga video Pak. Maksudnya itu sudah. Kecuali teh abang sendiri yang atau tidak teh abang pe istri yang apa namanya yang so terasa tersakiti itu, oh, dia mau jadikan bukti ini bahwa ini betul-betul. Kalau mau bukti untuk pribadi, pribadi bisa. boleh. Cuma kalau sampai Mau share, mendistribusikan itu tidak boleh. bahaya itu. Fatal itu Betul-betul bahaya fatal. sekali. Jadi begitu. Jadi hanya konsumsi diri sendiri. Oke. Mau mbak cerita banyak ini kalau begitu. Ya papa minum ulang ini? Hah? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Mau pokoknya di sini cuma kopi yang buat hadiah. Alhamdulillah. Jadi next untuk selanjutnya ente tidak berkeinginan untuk menambah profesi lagi, maksudnya biasa kan begitu kan. Ini tidak ada DP tambahan kayak apa ya, kayak so advokat mau lebih ditingkatkan lagi, itu kira-kira mau Kalau jadi apa? puncak tertinggi di dunia advokat sih paling hanya popularitas saja. Tapi kalau untuk ingin jabatan-jabatan lain, Anda sekarang belum berpikir itu. Karena kan
ada juga teman-teman lain yang karena popularitas di advokat, orang terjun ke dunia politik. Karena orang tidak ada batas mentok. Orang ini profesi seumur hidup. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Maksudnya kalau Ada sudah dapat profilnya sudah selesai sampai di situ. Sampai di situ orang profesi seumur hidup. Nah, cuman ada beberapa ruang yang orang bisa masuk ke dunia politik, perusahaan. Itu untuk Apa namanya, kan ada juga proyek-proyek juga. proyek juga bisa, Oh, bisa ya? kerjasama kan, kerjasama bisa. Tapi kalau untuk anak pribadi, anak menangani perkara-perkara yang ada aja dulu, belum buat pikir ke situ karena masih baru. Jadi melatih dulu. melatih dulu. Masih fokus dah untuk melayani masyarakat. Sawah. Khususnya masyarakat yang tidak mampu. Iya, itu dia. Itu yang Jadi bisa hubungi jo lembaga bantuan lembaga hukum. bantuan hukum yang ada di Limboto. Untuk sosialisasinya juga sering itu. Alhamdulillah orang kemarin di Kelurahan Bolihuang ada agenda penyuluhan hukum. Siapa tahu di sini ada bisa orang adakan nanti orang kayaknya di ojol boleh boleh sekali, tinggal mengatur waktu. Di ojol tuh banyak jaga dapat akal. Kira-kira bagaimana itu? Sampai sekarang belum pernah ada yang dapat akal bagaimana dulu ini. DP kronologis ini bagaimana dia dapat akal ini. Sering Orderan fiktif, isi OVO, baru sampai ke sana di titik dia. Sebenarnya juga tidak boleh. Itu sih. Iya, sekarang kalau mau bicara tentang dunia elektronik ini kan sebenarnya tergantung orang pemahaman. Karena orang mau lapor juga orang yang orang tidak tahu ini bagaimana mau tindak. Itu dia. Iya toh, orang tidak tahu DP identitas. Tapi itu tidak masuk di undang-undang IT. Tidak. Kalau untuk penipuan itu sebenarnya dia tertipu kan? Berarti dia masuk pidana. Kalau undang-undang IT itu dia lebih ke ranah implementasinya, lebih ke pencemaran nama baik paling banyak. Dan pornografi. Iya. Share ini link yang ini. Itu tidak bisa. Tapi kasihan dari dulu sampai sekarang itu persoalan begitu tidak pernah Boleh dia datang ke Polda di bagian krimsus, kriminal khusus. Tapi itu lagi prosedurnya tetap melapor bisa dilayani, cuman kita orang kekurangan alat khusus. Alat khusus itu untuk pelacak apa sana itu boleh, soalnya pusat sana dan Metro Jaya lumayan bagus DP alat khusus untuk pelacak itu. Kalau di sini masih kekurangan. Belum ada di sini. Iya, jadi masih kekurangan. Jadi untuk pelacakan dunia digital tadi itu jadi agak ribet juga kalau tidak ada alat khususnya kan. Jadi tinggal bagaimana pintarnya orang bahwa mengamati ini kayaknya tidak bisa ini orderan fiktif ini begitu. Kalau untuk ini itu boleh orang mau backing. Nanti insya Allah koneksi teman-teman kalau mungkin ada pelan. Iya, nanti abang base camp di mana? Di Biau. Orang di Biau. Nanti orang berbicara apa orang keluhan, nanti bisa sampai. Tapi kebanyakan ini masyarakat sekarang ini kan orang itu lebih banyak persoalan macam Bapak jelaskan tadi itu penarikan motor. Itu lagi. Itu yang boleh orang mau ini sadiki juga biar mau sadiki tidak usah. Kalau untuk DP prosedur itu seharusnya dari pihak kolektor itu dua yang orang bawa, surat tugas lalu kemudian surat putusan dari pengadilan. Jadi begitu ya. Untuk baca soal hukum ini sebenarnya banyak di pembahasan dari bawah sampai ke atas itu. Cuma alhamdulillah itu tadi itu
waktu itu insya Allah masyarakat bisa menggunakan itu dengan baik dan bisa apa istilahnya tidak usah takut ini bantuan itu tidak usah dipikir. Ya ini mindsetnya harus berubah. Bagaimana masyarakat itu dengan cara itu langsung uang. jangan langsung pikir uang. Pikir dulu bagaimana orang bertemu dengan cara ini. Baca cerita dulu masalah. Kalau sudah kan punya hati nurani. Kalau coba dengar ini masalah sekali kan mungkin orang betul tetap orang juga mesti saling membantu. Oke. Ya, mungkin bagi-bagi itu orang next kalau ada proyek atau mungkin pembahasan kalau bisa macam-macam ada sebenarnya pakai kamar DP ini kalau di sini. Boleh begitu. Nanti begini, anak direktur LBH. Oh insya Allah. Kebetulan direktur LBH ini kan dia menangani perkara-perkara yang hangat. Salah satunya adalah perkaranya Pak Adam BB ya. Dia juga yang sebagai pengacara Pak Adam BB. Kita cari pakai beliau Bapak saya. Saya juga masuk di situ dalam acara. Di ada komunikasi dengan dia datang ya waktu orang macita dia Pak Direktur. Dia supaya Bapak Betul. Ada memberikan kalau saya sendiri sih bertujuan untuk bagaimana orang bisa men-share yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi setidaknya kenapa anak ambil ojol? Karena kebanyakan teman-teman yang ojol. Baru banyak juga teman-teman yang ojol yang kemarin orang hari ini orang sudah bukan ojol lagi. Sudah ada mungkin yang kerja di BUMN, sudah alhamdulillah sudah bisa dikatakan sukses. Makanya anak terinspirasi dengan orang kisah-kisah. Anak undang orang untuk share kisah-kisah. Kalau macam teman-teman di luar bisa bertiru itu alhamdulillah berarti bermanfaat kepada orang lain kan gitu. Oke, mungkin segitu dulu nih karena masih ada juga ya insyaallah orang akan bertemu lagi di lain waktu dan jangan lupa untuk tekan dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di Baca Cerita Bacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.